Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaibatul Aslamiyah dan kedua rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Immanuel Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja Yusuti. Ini dari kelompok 7 mata kuliah perencanaan pengajaran SD. Kali ini kami akan membahas materi mengenai penyusunan alat penilaian, di mana di sini kami akan membahas 5 subtema. Yang pertama mengenai pengertian penilaian, kedua jenis, ragam, dan bentuk dalam penilaian, yang ketiga fungsi penilaian, yang keempat prinsip penilaian pendidikan, dan yang kelima adalah kriteria penilaian prinsip dan hasil pembelajaran. Pengertian penilaian. Apa itu penilaian? Penilaian proses dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian proses merupakan penilaian yang menitikberatkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru dan siswa, dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Tindak lanjut dari penilaian proses pembelajaran, jika memperoleh hasil yang kurang memuaskan, maka dilakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Berbeda halnya dengan kegiatan ujian, jika seorang guru menemukan anak didik tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada KKM atau kriteria ketuntasan minimal, maka solusinya adalah melakukan pembelajaran remedial. Tujuan penilaian proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar, terutama efisiensi, keefektivitasan, dan produktivitas dalam mencapai tujuan pengajaran. Dimensi penilaian proses belajar mengajar berkenaan dengan komponen-komponen proses belajar mengajar, seperti tujuan pengajaran, metode, bahan pengajaran, kegiatan belajar mengajar, dan penilaian. Jenis, bentuk, dan ragam penilaian. Selanjutnya, jenis, bentuk, dan ragam penilaian. Penilaian di SD dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Sikap merupakan kecenderungan untuk berbuat dan berperilaku kepada suatu objek. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga pendekatan dan bentuk penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Kompetensi sikap meliputi kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial. Nah, untuk aspek penilaian kompetensi sikap spiritual itu seperti ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan toleransi dalam beribadah. Nah, selanjutnya kompetensi sikap sosial. Aspek penilaian sikap sosial meliputi jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai seorang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Selanjutnya, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Selanjutnya, tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seorang peserta didik dalam mengemban tugas dan kewajibannya yang seharusnya diselesaikan olehnya. Selanjutnya, santun, yaitu perilaku hormat pada orang lain dengan bahasa yang baik. Dan yang terakhir, peduli, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, penilaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama ada tes tertulis. Nah, tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban serta dilaksanakan secara tertulis, berupa pilihan ganda, isian, atau benar salah, menjodohkan, dan juga uraian. Selanjutnya ada tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga, sehingga menumbuhkan sikap berpendapat. Selanjutnya, penugasan. Nah, penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dari materi yang sudah dipelajari. Pemberian tugas juga dapat diberikan pada materi yang akan dipelajari sebagai bentuk stimulus pada peserta didik.
Selanjutnya, penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya dengan mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan pengumpulan data, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan inovasi dan kreativitas, serta kemampuan menginformasikan peserta didik pada muatan tertentu secara jelas. Selanjutnya adalah penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik atau hasil ulangan dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Fungsi penilaian. Fungsi penilaian. Fungsi penilaian pada akhir satuan pelajaran itu ditekankan kepada perbaikan proses belajar mengajar yang diselenggarakan berdasarkan satuan pelajaran tersebut, ditekankan pada penentuan keberhasilan belajar setiap murid. Penentuan semacam itu biasanya dilakukan untuk keperluan pemberian nilai rapor, penentuan kenaikan kelas, seleksi dan sebagainya. Fungsi penilaian dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Sebagai bahan diagnosis dan pengembangan. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar mendiagnosis kelemahan dan keunggulan siswa serta hambatan yang menyertainya. Hasil ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kualitas pembelajaran. Yang berikutnya, sebagai bahan seleksi, hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar seleksi penempatan siswa menurut jenis jurusan atau jabatannya. Yang berikutnya, sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas, hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah siswa yang bersangkutan dapat dinaikkan kelas atau tidak. Wujudnya adalah nilai atau skor dalam rapor siswa. Prinsip penilaian pendidikan. Yang berikutnya, prinsip penilaian pendidikan. Penilaian yang baik harus didukung dengan prinsip-prinsip penilaian agar terdapat aturan yang jelas untuk mengembangkan penilaian. Pada umumnya, penilaian memiliki prinsip sebagai berikut. Keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang berikutnya, checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya, finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya, summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Prinsip penilaian pendidikan di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dalam Rupiah 2015. Prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sebagaimana dijelaskan panduan agar memiliki bukti kesahihan dan keandalan. Yang berikutnya, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Yang berikutnya, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang berikutnya, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Kriteria penilaian proses dan hasil pembelajaran. Kriteria penilaian dan proses hasil pembelajaran. Penilaian proses hasil belajar mengajar memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum, yaitu program belajar mengajar yang telah ditentukan sebagai acuan apa yang seharusnya dilaksanakan.
Keberhasilan proses belajar mengajar dilihat sejauh mana acuan tersebut dilaksanakan. 2. Keterlaksanaannya oleh guru. Dalam hal ini, sejauh mana kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh guru tanpa mengalami hambatan dan kesulitan. 3. Keterlaksanaannya oleh siswa. Ada 3 hal yang mencakup keterlaksanaannya pembelajaran oleh siswa, yaitu A. Memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. B. Semua siswa turut melakukan kegiatan belajar. C. Tugas-tugas dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. D. Manfaat semua sumber belajar disediakan guru. E. Menguasai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan oleh guru. 4. Interaksi guru dan siswa. Hal ini dapat dilihat dari poin-poin berikut. A. Tanya jawab atau dialog antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa. B. Bantuan guru terhadap siswa yang kesulitan belajar baik secara individual ataupun kelompok. C. Dapatnya guru dan siswa tertentu dijadikan sumber belajar. D. Senantiasa adanya guru dalam situasi belajar mengajar sebagai fasilitator. E. Tampilnya guru sebagai pemberi jalan keluar di saat siswa menghadapi jalan buntu dalam tugas belajar. F. Adanya kesempatan mendapat umpan balik dari hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penulisan saat presentasi sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.